Ya, oke. Oke, Pak silakan. De, gimana tadi melihat hasilnya sendiri Pak De? Melihat Seneng ya, seneng banget gitu. Ternyata ya itu eh, dimensi anak-anak itu beda sama kita. ya, Mungkin kalau kita nonton tanpa anak-anak itu sama sekali ketawa aja enggak, mikir aja kayak gitu, lucu enggak ya. Tapi ketika anak-anak kemudian nonton ya seperti itu, bergerak kayak gitu ya. Jadi ya artinya teori-teori apa yang ada di anak-anak animasi itu akhirnya berjalan dan menurut saya eh, punya hasil yang bagus. Gitu. sempat ada minder, berarti sempat ada minder Pak De sebelum film Eh, ini di Minder enggak, saya tetap punya keyakinan, saya punya optimisme ya. Tetapi saya melihat ini sampai enggak ya gitu. Karena ternyata ya alhamdulillah sampai. Karena memang sudah ada pengalaman sebelumnya gitu. Saya lupa tuh waktu saya isi Juki atau Warkop yang web series di televisi kan ada kartunya. Nah itu memang ditontonkan pada anak-anak yatim piatu dan itu gergeran banget gitu. Saya kaget-kaget. Oh iya, untuk mereka lucu nih yang hal kayak gini gitu. Pak De, untuk pengisi suara kemiripannya menurut Pak De berapa ya, persen? 75, 76%. Sebetulnya kita kepengen lebih berusaha lebih ini lagi memanfaatkan AI ya, tapi ternyata masih belum bisa ini banget untuk film kayak gitu, masih belum. Mungkin di masa yang akan datang insya Allah kalau udah mulai bisa, kita bisa benar-benar kelihatan kayak Dono sama Kasino beneran yang ngisi gitu. Tapi cukup hebat kan sih bisa dapetin suara hampir 75% ya? Tim Iya. mencari ini. Iya, menurut saya juga 75%. Dan saya sengaja saya lepas dulu ya, saya nggak karena gini, mereka pertama saya tanya mereka memang penonton Warkop. Kalau penonton Warkop saya yakin banget ini. Jadi saya juga nggak terlalu kepengen apa ya. Gini, ini seni ya. Ketika semuanya harus persis jadi plagiat gitu kan. Jadi saya kepengen tetap ada merekanya. Saya tetap kayak waktu apa film layar lebar misalnya, saya gimana saya coach Tora, Vino, Abi itu saya memang berharap 75% lah, yang 25% biarkan mereka sendiri kan. Bagaimanapun juga ini gini, Anda lihat yang selalu ada dan selalu keren James Bond. Itu peran James Bond gimana dia flamboyan, gimana dia cerdas, pintar, dapat. Tetapi dengan ini yang beda-beda. Gitu. Itu saya kepengen sebetulnya kayak itu sih. Pak De kan ini kan suara mirip ya, ada sempat langsung keingat, langsung sedih mengenang masa. Saya justru baru tadi jujur, saya ngomong itu pun saya ketika mau sidik tadi berani ngomong bahwa, aduh betapa dia bahagia gitu sampai pengen nangis gitu. Saya nangis jujur aja. Saya ingat Mas Dono Mas Kasino ketika dia gerger ketawa gitu. Saya ingat, banyak hal yang sebetulnya diinginkan oleh Mas Dono Mas Kasino tetapi tidak pernah dia dapatkan. Sebagai contoh ya ini, betapa akhirnya saya bukan hanya sekedar bisa diserai bendera Warkop di pundak saya, tapi juga kami bisa ya dengan bantuan semua pihak lah akhirnya bisa ada kartunnya, ada komiknya, bahkan kami kemarin juga bestseller untuk buku perjalanan kami gitu. Itu nggak mereka alami semua, tetapi berbicara mengenai mereka gitu. Jadi saya kadang-kadang jadi juga betapa kalau mereka ada gitu. Saya kemarin lihat stand up festival, betapa keterlibatan saya di stand up kan lumayan besar dan ya saya hanya kepengen mewujudkan cita-citanya Warkop, make it Indonesia colorful dalam bidang komedi gitu sih. Pak De, tadi Pak De di press pun sempat bilang sudah membuang hak kontraktor. Menurut Pak De sendiri, sepenting apa sih hak kontraktor bagi Warkop juga ini kan namanya juga ada besar. Penting sekali ya. Kalau kita ngelihat kehebatan dalam arti finansial aja deh ya, harus ininya. Misalnya Beatles gitu. Betapa sampai sekarang keluarganya semua masih hidup. Maaf, hidup kaya raya dengan hak kekayaan intelektual itu gitu. Dan di Indonesia saya kepinginnya semua orang kayak gitu. Semua misalnya katakanlah band-band terkenal kayak Ahmad Albar gitu ya, atau God Bless kayak gitu sebaiknya punya itu supaya gini, hasil jerih payah
ayah-ayah mereka bisa dinikmati juga oleh keluarga. Bagaimanapun juga buat saya selalu menanamkan pada anak-anak kami bahwa ayah mereka adalah pahlawan mereka, dan katakanlah itu diwujudkan dengan warisannya gitu. Warisannya apa sebetulnya? Warisannya lebih, saya sih sebetulnya berharapnya bukan sekedar finansial ya, tetapi saya lebih berharap pada soul. Bagaimana kita bisa mewujudkan persaudaraan yang kuat, bagaimana kita bisa mewujudkan gini, persaudaraan itu kan sebetulnya arti kecil dari sebuah nasionalisme kalau menurut saya. Kita harus memulai dari diri kita untuk mewujudkan nasionalisme. Hal yang hilang di Indonesia ini nasionalisme. Dan saya kepengen mulai dari diri kami, kita perkuat lagi nasionalisme. Ketika nasionalisme itu kuat, semuanya berjalan baik. Menurut saya itu. Tapi Pak De, misalnya nih ada satu orang, misalnya sekelompok orang pengen minta izin boleh lagu dari Warkop segala macam, itu untuk prosedur perizinannya seperti apa sih dari Warkop sendiri? Begini, hak kekayaan intelektual sebetulnya kami punya dari zaman dulu. Warkop Prambors dulu kita punya, terus kemudian jadi Warkop DKI kita robah menjadi Warkop DKI, terus kemudian Mas Dono meninggal, nggak sampai setahun. Mas Dono meninggal Desember 2001, saya kumpulkan anak-anak untuk bikin sebuah lembaga warkop di secara hukum. Terus 2004 saya udah bisa menghibahkan nama saya kepada anak-anak hak kekayaan intelektualnya. Jadi sekarang kalau mau ada orang mau ya katakanlah berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, ya berhubungan pada anak-anak kami. Karena kami punya lembaga warkop namanya, itu isinya 7 orang anak-anak kami, anak Mas Dono 3, anak Mas Kasino 1, anak saya 3. Tapi apa sih Pak De alasannya menyerahkan kepada anak-anak? Apakah karena ya udahlah saya udah cukup menyerahkan semua ke anak-anak, saya menikmati masa tua? Sebetulnya nggak sekedar itu. Warkop buat kami adalah sebuah negara. Warkop buat kami adalah sebuah persatuan. Warkop buat kami adalah sebuah persaudaraan. Warkop buat kami adalah sebuah keluarga. Soul itu harus dibangun untuk bisa membentuk kita sama-sama percaya bahwa kami itu keluarga. Kita bisa barengan menyelesaikan semuanya dengan bersama-sama. Itu sih sebetulnya lebih pada soul yang ingin saya tanamkan pada mereka. Tetapi juga secara hukum ini ada apa ya? Ada pengetahuan. Ini kan ilmu sebetulnya. Itu sih sebetulnya yang akhirnya saya wariskan juga pada anak kami. Sedikit menanggapi juga Pak De, ini kan lagi ramai juga mengenai hak cipta dan lain-lain. Mungkin Pak De, dari Pak De sendiri ada saran nggak sih untuk para penyanyi, pencipta lagu segala macam? Atau film juga? Iya, ya ini masalahnya kan gini. Sebetulnya kalau kita mau nyari, ada loophole mengenai kita, mengenai hak-hak kita di semua di hukum kita. Tapi kan ini masalahnya gini, pemegang kebijaksanaannya memang tidak terlalu care terhadap ini. Harus kita akui lah bahwa semuanya sekarang ideologinya duit, gitu ya. Bukan ada ideologinya. Itu harus kita akui dulu. Kalau nggak kita akui, kita nggak akan maju, percayalah. Kalau kita akui, kita mau berubah baru gitu. Nah itu sebetulnya yang menurut saya nggak terlalu menguntungkan untuk kita semua kayak gitu. Jadi sebetulnya memang harusnya sih dirubah ya, nggak seperti itu gitu. Kita harus tahu titik masalah kekurangannya dulu, baru kita berangkat dari situ. Menurut saya gitu. Ade, mungkin tadi pemilihan 3 cerita di dalam satu film itu sebetulnya kalau dipikir kan Warkop dulu itu kan juga gitu, sketsa. Jadi waktu pertama kami masuk film, 1 tahun kita research mengenai film itu siapa. Ternyata film itu miliknya menengah bawah, zaman dulu. Jadi kita kan jauh sebelum digital ya, masih analog. Itu ternyata miliknya menengah bawah. Tapi untungnya goblok gue. Bangga banget terhadap itu. Untungnya kita ditonton juga di atas gitu. Padahal kita sebetulnya targetnya lebih di bawah, karena hasil riset kita 65% penonton Indonesia adalah menengah bawah. Oleh karena itu yang paling gampang yaitu slapstick dan
mereka akhirnya kalau lihat perjalanan film pertama masih cerita banget tuh. Akhirnya terus kayak sketsa-sketsa gitu. Dan ternyata mereka lebih suka itu. Nah, ini salah satunya kenapa kita pilih ada 3 gitu. Jadi semacam kita memilih sketsa. Cuman kalau terlalu sketsa-sketsa, saya khawatir anak-anak bosen ya. Dan saya khawatir juga anak-anak nggak nangkep kayak gitu. Jadi mesti ada cerita. Jadi ini kita bagi terhadap 3 cerita. Dan kebetulan kok kita juga ada sketsa yang sepak bola itu. Nah, kita kaitkan itu kenapa kita akhirnya kita lontarkan sekarang. Kita kepengen kejar itu juga. Kita pengen dukung tim nasional kita lah. Mudah-mudahan bisa masuk di kancah dunia. Pak Ade cerita sedikit soal map kuningnya tuh. Ya dulu kan warkop gak minta ampun kan. Ya pokoknya nggak suka lah pemerintah kita tuh, jarang lah. Sekarang kan kalau top pasti di instansi enak banget kan, ngabisin anggaran di instansi kan. Dulu nggak ada warkop yang ngundang instansi, sama sekali nggak ada sama sekali. Tentara aja angkatan udara doang yang manggil, angkatan laut sesekali. Udah nggak ada tuh polisi sama angkatan darat apalagi gitu, nggak ada undang-undang kayak gitu. Nah kita jadi kayak apa ya, government enemy gitu, kayak musuhnya pemerintah dulu gitu. Dan sementara kita justru kepengen berguna bagi bangsa ini. Gila, gue yang ngidupin majikan gue rakyat semua loh, yang nonton film saya kan rakyat, ya kan, rakyat. Kita harus bawain suara rakyat lah gitu. Kita harus berani lah, kalau enggak ya Allah, kita duit dari rakyat kita kan. Coba kalau kita jadi DPR harus mikirin gitu tuh. Sekarang dia minta disebut yang terhormat, dia nggak hormat sama kita yang nggak gaji. Masuk Pak De. Ya kan, makanya yang kurang ajar harus. Jadi itu sebetulnya. Nah, sementara dulu kan keras banget ya, ada Pangkopkamtib namanya, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Di bawahnya ada lagi tuh, ada Laksus Pelaksana Khusus. Waduh, itu banyak yang hilang dari situ tuh. Nah, kebetulan saya se-ART kan sama Pak Domo. Beliau di Jarang Borobudur nomor 4, saya nomor 8. Dia nomor 5, nomor 8, Prambors di nomor 4. Kan ajudannya anak muda, apalagi dulu ada penyanyi pengarang namanya Kai Hatu juga, Chris Kai Hatu lah. Ini juga Bung Frans Kai Hatu. Itu sempat pam daerah kok dia. Nah, dulu kan masih apa ya, letnan apa kapten. Dia suka, ya namanya anak muda, nongkrong anak muda. Dia suka kasih itu, hati-hati, Alepung nama suka ada di map kuning itu. Kalau di map kuning tuh bahaya tuh, karena diperhatiin banget tuh gitu. Kalau map merah kayaknya hilang. Kayaknya kayak gitu. Tapi selain masuk ke map kuning itu, mungkin ada ancaman-ancaman juga nggak sih, Pak De? Kan warkop kan warkop itu diancam apapun dari dulu. Paling parah apa, Pak De? Paling parah, ini yang paling parah menurut kami ya. Kami pernah diminta oleh salah satu partai terbesar, bukan partai deh, salah satu kelompok terbesar, karena nggak ada tulisan partainya. Golongan waktu itu. Kuning nggak kuning. Ini teror terbesar menurut saya. Untuk 1 bulan keliling untuk kampanye, kami mau dibayar 1 M tahun 82. 1 M. Kita tolak. Itu menurut kami teror terbesar. Kenapa itu? Kenapa dianggap teror terbesar? Ya teror terbesar lah, kita mikir, duit itu 1 M loh. Ya kan? Berarti satu orang kalau kita bertiga 325 lah. Ya kan? Bayangin nggak? Sementara rumah termahal di Jakarta waktu itu kita hampir survei itu 200 juta. Itu di Permata Hijau, belum ada Pondok Indah. Belum ada, masih Permata Hijau tuh. Rumah gede-gede apaan, nggak tahu 1000 meter lebih. 200 juta. Kita punya 300 juta. Waduh, elah. Nggak gila. Ya kan? Gitu sih sebetulnya. Kalau yang mau diancam dibunuh, udah banyak deh surat kaleng. Ada surat pakai cap tangan nih, pakai darah.
bener pernah itu. Pernah. Om, setelah kartun ini mau ada bentuk apa lagi Warkop? Apakah akan berbentuk video game? Apa? Kemungkinan video game. Kayak Mr. Bean kan ada video game gitu. Gini ya, mungkin kalau bicara kayak gitu, kalau saya kan orang dulu ya, jadi nggak terlalu ini. Tapi saya yakin banget itu dipikirkan oleh anak-anak kami. Banyak beberapa, sebetulnya ada beberapa yang kita belum sempat lampiaskan gitu ya. Tapi sudah terpikir oleh anak-anak kami. Itu nggak menutup kemungkinan itu juga sih video game. Saya sempat dengar mereka ngomong itu juga. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Warkop tuh saya selalu ingat Warkop selalu bilang kayak gini. Kita bukan apa-apa tanpa penonton. Kita bukan apa-apa bahkan tanpa hater. Ya, karena dari hater kita belajar. Kalau sekarang hater dulu orang yang nggak suka kita. Dan salah satunya adalah kita dibesarkan oleh wartawan. Terima kasih Pak. Itu akan berguna ke depan. Karena buktinya kan pada ribut. Kan ini itu segala macam eker-ekeran sekarang. Jadi kalau semuanya sudah pasti ada hakinya, udah bicara hukum lah. Tapi menyayangkan daripada aku justru dengan adanya hak cipta ini malah justru merugikan atau merugikan salah satu pihak gitu Pak. Yang bilang? Mungkin. Enggak. Ya maaf ya. Ya saya termasuknya orang bodoh lah kalau sekarang, tapi kalau kayak gitu saya lebih bodoh dari orang bodoh lah. Kayak gitu. Berarti saran dari Pak Ade memang betul harus buat Harus. Oke, thank you. Oke, terima kasih.